Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah, sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpah curahkan kepada kita nikmatnya, terlebih lagi nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang, yang dimana dengan dua nikmat tersebut kita masih mampu untuk menyaksikan video dari channel Tahdhibul Wasiah kali ini. Ihwatu iman yang berbahagia, dari zaman dahulu sampai zaman sekarang memelihara anjing sudah menjadi budaya, baik itu untuk keperluan maupun itu untuk hobi. Sementara orang yang memelihara anjing untuk keperluan, maka anjing tersebut ada yang disimpan di ladang untuk menjaga ladang, ada yang untuk menjaga rumah, dan zaman sekarang ada yang dijadikan sebagai anjing pelacak, yaitu yang dijadikan sebagai anjing pelacak oleh polisi, yang dimana itu berguna untuk mendeteksi barang yang berbahaya yang dibawa oleh seseorang. Sementara untuk yang memelihara anjing tersebut untuk hobi, maka anjing tersebut ada yang disimpan di luar rumah, ada pula yang disimpan di dalam rumah, bahkan ada pula yang sampai tidur dengan anjing tersebut. Ihwatu iman yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimanakah Islam memandang tentang hukum memelihara anjing tersebut? Kami dapati hadis dari sahabat Nabi yang bernama Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dengan matan la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun. Hadis di atas menjelaskan bahwasanya malaikat tidak akan masuk ke dalam sebuah rumah yang di dalam rumah tersebut ada anjing. Ihwatu iman yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, kami mendapati beberapa alasan dalam hadis tersebut. Alasan yang pertama itu adalah ditakutkannya ketika seseorang memelihara anjing di dalam rumah, maka ditakutkannya akan ada bejana yang dijilati oleh anjing tersebut. Lalu ketika bejana tersebut telah dijilati oleh anjing, maka bejana tersebut harus dicuci dengan cara yang sudah disyariatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mencucinya dengan cara 7 kali mencuci. Yang pertama kali dengan tanah, lalu yang selanjutnya menggunakan air. Lalu alasan yang kedua adalah ditakutkannya tidak akan masuk malaikat ke dalam rumah tersebut. Terlebih lagi dijelaskan di dalam hadis tersebut, malaikat yang tidak masuk adalah malaikat rahmat. Jadi ketika seorang memelihara anjing di dalam rumah, maka rahmat Allah pun tidak akan sampai ke dalam rumah tersebut. Ihwatu iman yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, lalu kami dapati sebuah ayat dalam Quran surat Al-Maidah ayat ke-94. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu liyabluwannakumullahu bisyai'im minasyai'i tanaluh. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengujimu dari buruan yang mudah didapat olehmu. Ayat di atas menunjukkan bahwasanya berburu sudah menjadi budaya, baik itu dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Juga ayat ini menegaskan bahwa dengan berburu adalah di antara cara yang halal untuk kasab atau untuk mendapatkan sebuah keperluan. Lalu kaitan ayat tersebut dengan memelihara anjing adalah bahwa ketika kita memelihara anjing untuk keperluan berburu, maka anjing tersebut akan memudahkan kita dalam berburu. Yakni ketika kita mendapatkan buruan, maka anjing tersebut pun bisa melacak buruan yang sudah kita buru, dan bahkan anjing tersebut bisa menangkap buruan yang sudah kita buru. Ihwatu iman yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, lalu kami dapati sebuah hadis yang diterima dari sahabat Nabi yang bernama Abu Sufyan bin Abu Zuhair Asy-Syana'i yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dengan matan maniktana kalban la yughni anhu zar'an wala dor'an naqasa min amalihi kulla yaumin qiratun. Yang artinya,
barang siapa yang memelihara anjing tanpa adanya keperluan untuk menjaga ladang dan kebun, maka akan berkurang dari setiap amalnya di setiap harinya 1 kirot. Ihwatu iman yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, 1 kirot dalam ukuran pahala itu yang paling kecilnya saja sebesar gunung Uhud, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Bahkan dalam riwayat yang lain pun dikatakan bahwasanya ada yang 2 kirot. Artinya ancamannya sangatlah besar, bahwa ketika kita memelihara anjing tanpa adanya keperluan, maka akan berkurang dari setiap amalan kita di setiap harinya 1 kirot. Yang 1 kirot itu paling kecilnya saja sebesar gunung Uhud. Hadirin yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan pemaparan di atas, maka kami dapat menarik kesimpulan bahwasanya hukum memelihara anjing itu terbagi kepada 2. Yang pertama diperbolehkan, lalu yang kedua dilarang. Untuk yang diperbolehkan adalah untuk yang memelihara anjing itu karena mempunyai sebuah keperluan. Sebagaimana pada zaman Rasulullah SAW ada sahabat Rasulullah SAW yang bernama Itban bin Malik. Dia memelihara anjing supaya dapat menuntunnya menuju masjid dikarenakan pandangan Itban bin Malik yang mulai kabur. Lalu hukum memelihara anjing yang kedua adalah yang dilarang. Apabila memelihara anjing tersebut itu tidak ada untuk keperluan, yaitu untuk keperluan keamanan, untuk keperluan pelacakan, ataupun keperluan yang lainnya. Mungkin dicukupkan sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.